Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil analisis kritis jurnal kami. Saya sebagai Hasanul Fikri Rahman dengan NIM 035. Dan saya dengan saya saya ini 18%, dan teman saya keterangannya saya belakangnya tentang saya yang pertama kebanyakan orang berdasarkan yang berdasarkan yang nilai kualitas sejarahnya yang pertama maka penyesalan terpaksa menggunakan cara yang saya berdasarkan karena yang benar karena saya menggunakan dari saya sampai saya dan
Yang C ada yang namanya analisis krisis. Yang pertama yaitu efektivitas persona dan skenario. Berdasarkan hasil penelitian, yang efektif itu pertama, persona proven berfungsi baik meskipun jumlahnya banyak, yaitu 15 persona. Yang kedua, pengguna dapat meningkatkan engagement, mengembangkan strategi membaca cepat dan tetap mengingat informasi dengan baik. Skenario tugas membuat peserta mampu mengkonversi pemahaman persona menjadi keputusan desain nyata. Ketidakefektifannya adalah saat persona terlalu banyak, guna mengurangi waktu mempelajari tiap persona. Dan juga ada risiko untuk over choice, di mana jumlah pilihan terlalu banyak sehingga desain terlalu bergantung pada intuisi. Namun, secara keseluruhan, persona ditambah skenario tetap efektif dalam membantu memahami kebutuhan pengguna dan menghasilkan insight desain yang lebih inklusif. Yang kedua, ada kelebihan dan kekurangan pendekatan penelitian. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya adalah berbasis data yang nyata. Persona yang dihasilkan data driven jauh lebih akurat daripada persona fiktif. Yang kedua ada menguji paradigma lama. Penelitian ini menjadi studi empiris pertama yang membuktikan bahwa persona tidak harus di bawah dari 10 untuk efektif. Yang ketiga, meningkatkan presentasi kelompok marginal. Dengan 15 persona, keberagaman gender, usia, dan negara meningkat signifikan. Misalnya, genre perempuan meningkat 20% menjadi 53%. Yang keempat, ada metode eksperimental yang kuat. Pengguna eye tracking dan think cloud survei memberikan data yang komprehensif, tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu konsep skenario yang kurang mendalami. Tidak ada skenario detail, misalnya alur penggunaan sistem cara end-to-end. 2. Berbasis satu organisasi dan satu platform YouTube. Hasil belum tentu berlaku pada non-media sosial, misalnya aplikasi e-learning atau e-commerce. Yang ketiga, ada konsep persona data driven, kurang terjelaskan secara kualitatif. Persona kaya data, tapi kurang narasi emosional yang biasa penting dalam praktik UX, user experience. Yang ketiga, ada penerapan metode pada proyek sistem interaksi di Indonesia. Pertama, konteks aplikasi e-learning. Contoh kasus, sistem KRS online untuk mahasiswa baru atau maba. Penerapan metodenya adalah mengumpulkan data perilaku seperti log akses, waktu klik, halaman yang paling sering dibuka. Yang kedua, gunakan teknik Elustring, misal NMF, K-means, untuk menghasilkan beberapa persona data driven. Yang ketiga, ada set persona yang lebih banyak, seperti 10-15 persona untuk mencakup maba gaptek, mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, mahasiswa yang menggunakan mobile only, atau mahasiswa yang difabel. Yang terakhir ada refleks dan diskusi. Yang pertama, pelajaran dapat kita ambil dari jurnal ini terdapat beberapa pembelajaran penting. Yang pertama adalah jumlah persona tidak harus sedikit. Paradigma maksimum 10 persona tidak selalu benar. Yang kedua, ada persona data driven jauh lebih realistis. Mereka menangkap pola perilaku nyata, bukan narasi fiktif. Yang ketiga, ada keberagaman persona meningkatkan inklusif desain. Dengan persona yang lebih banyak, kebutuhan kelompok minoritas lebih mungkin terlihat. Yang keempat, ada pengguna dapat secara kognitif. Bahkan dengan 15 persona, mereka tetap mampu mengingat informasi penting. Yang kedua, jika saya adalah desainer sistem, bagaimana cara menetapkan requirement? Berdasarkan pelajaran dari jurnal tersebut, sebagai desainer sistem, saya akan melakukan pendekatan berikut. Langkah pertama, mengumpulkan data nyata. Data log sistem, wawancara, survei pengguna, dan analisis perilaku penggunaan. Langkah kedua yaitu membuat persona data driven.
Menggunakan metode clustering untuk membuat persona dengan ukuran bervariasi seperti 10 hingga 15 persona. Yang terakhir, pastikan persona mencakup beragam demografi dan berbagai pola perilaku. Langkah terakhir yaitu mendesain skenario tugas. Contoh skenarionya adalah penggunaan mendaftar akun e-learning. Lalu mahasiswa mengisi KRS dalam batas waktu tertentu, dan terakhir mencari produk tertentu dengan diskon besar. Skenario ini akan digunakan untuk memvalidasi apakah persona benar-benar mencerminkan kebutuhan ini. Langkah keempat, menghubungkan persona dengan requirement. Setiap persona harus menghasilkan kebutuhan inti, yaitu core needs, hambatan, tujuan penggunaan, dan prioritas fitur. Requirement tidak boleh berdasarkan asumsi, tetapi harus diturunkan dari persona dan skenario secara sistematis. Langkah terakhir yaitu langkah kelima, validasi melalui pengujian. Uji lagi persona dan skenario kepada penggunaan sebenarnya. Lalu lakukan iterasi hingga persona benar-benar mempresentasikan kebutuhan utama. Dengan mengikuti langkah di atas, rekrutmen akan menghasilkan rekrutmen yang dihasilkan akan menjadi akurat dan relevan, berorientasi pada pengalaman penggunaan dan sebenarnya. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.